Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wa ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahauddin An-Naqsabandi syarahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha wa barusan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina jaddatina masyayikhana wa masyayikhuna khususun ila Raisa Subakir, para wali songo, para muassis Sunan Majuddin, Mbah Khalil, Mbah Munawir, Mbah Mustafa, Mbah Arif Hasan Albi, Mbah Idris, Mbah Abdul Karim, Mbah Makhrus, Mbah Marsudi, Agus Maftuh, Pastul Biri Wasakan, Mas Ayahudri Alirboyo, Syekh Abdullah Al-Haruri, Syed Muhammad Albi Al-Maliki, Abdina Yamah Khalil, Mbah Abdul Fatah Ngelawak, Mbah Abdul Qadir Ngelawak, Yai Jamal Ngelawak, Wazwajim Baduriyatihim, Mbah Furim, Mbah Usulihim, Mbah Syuhada, Musanifi hadzal kitab syai'lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah mengasihinya, wala numari fi dinillahi, kami tidak akan berdebat dalam masalah agama. Penjelasannya terus pundi, kadang-kadang debat niku perlu untuk menunjukkan kebenaran. Ada aturannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi debat boleh, tapi dengan cara yang baik. Debat boleh dengan ilmu, enggak ngawur. As-sarhu annahu la nujadilu fi dinillahi jidalan nahallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Sesungguhnya kami tidak berdebat dalam agama Allah dengan perdebatan yang dicegah, dengan perdebatan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terus pundi sing dilarang debat niku? Wa huwa al-jidalu fi ma la yu'lamu. Mendebatkan hal-hal yang tidak diketahui. Jadi sakjane gak paham masalah itu, gak ngerti masalah itu, lah kok diskusi, debat. Nanti repot kalau diikuti pihak lain, apalagi sekarang zaman medsos, dianggap bahwa hasil perdebatan itu benar.
padahal ngawur. Terus diskusi agama itu berbeda dengan yang lain. Agama itu harus ada referensinya, harus ada dasarnya. Ini pendapat siapa, dari mana, harus ada seperti itu. Nggak boleh berpendapat sendiri. Ikilah penemuku ngene, ikilah pendapatku ngene. Rusak nanti agama kalau model gitu. Inilah mengapa ada perkataan di kalangan ulama salaf, ya, Abdullah ibnu Mubarak ngendika al isnadu minad dini falaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad, penyandaran ilmu, mata rantai keilmuan, itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, tidak ada penyandaran ilmu, maka orang akan ngomong apa saja. Ini rusak. Agama niku harus digurukan. Ilmu agama itu harus digurukan. Ini pendapat ini pendapat ini pendapat ini, terus. Inilah pentingnya sanad. Nyuwun sewu, saya mondok saya jelas Lirboyo jelas saking Bangkalan, terus sak mendhuwur. Niku jalur pertama. Jalur kedua kulo Nglawak, Tebu Ireng, Bangkalan, sak mendhuwur jelas. Penting sekarang ini berguru agama pada orang yang jelas sanad ilmunya. Kita rukuk baca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih. Itu karena guru kita ngajar seperti itu. Masih awake dhewe gak ro dalile gak apa-apa. Allahumma hdini fi man hadait. Dari guru kita seperti itu. Walaupun gak roh hadisnya gak apa-apa. Malah justru lebih baik seperti itu. Dari gurunya, wes pokoknya dari guruku ngene. Walaupun ketoknya kurang keren, tapi sebenarnya itu bagus. Dari inilah nanti agama kita itu bisa bertahan sampai ribuan tahun. Dari zaman Rasul, Allahumma hdini fi man hadait, dari sampai kita 1400 tahun, unine yo panggah ngono. Tabbat yada abi lahabi wa tab, diwaca watab. Karena apa? Ya dari guru saya seperti itu, ngoten mawon. Walaupun tentu saja ada uraiannya, ya. Karena wakof, kolkolah, tasdid, ya. Ada wakof, kemudian kolkolah dek ditasdid double, sehingga bacanya gitu. Watawasau bil haq, nah seperti itu. Ya dari gurunya demikian, dari gurunya demikian. Inilah mengapa kula ngaji ten Sedan Ar-Rahman kalih Maliki gandeng Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Kula ditanya ya alasannya apa? Ya mergo saya belajar di Madrasah Muratilil Quran Lirboyo Gustuh nggih ngoten. Dan oleh Gusti mboten dijelasaken iki alasane opo, yang mboten kula nggih mboten wani takon. Dadi nggih dari guru saya seperti itu, nanti ke murid saya juga seperti itu. Ya kadang-kadang anak sing dijelasne, anak sing gak pas nepak ini ku sing mboten dipun jelasaken. Saya ulangi lagi, jadi agama itu memang harus jelas mata rantai sanadnya.
Wonten malih Ibnu Sirin ngendika inna hadzal ilma dinun fangduru amman takhuduna dinakum. Ini ilmu ini itu agama. Maka lihatlah, pandanglah, lihatlah dari siapa kamu mengambil agama itu. Jadi ini perlu kita berguru pada orang yang jelas. Mondoke jelas, sanate jelas. Nanti kalau nggak jelas repot, akal-akalan ten agama mboten saged. Kalau akal-akalan wong yang kentut bokong, yang dibasuh wajah, misalkan. Jadi ya seperti itu. Kita manut guru kita, terus sak mendukung. Itu lebih selamat. Walaupun tradisi kita kadang-kadang nggak ngerti ya. Guru kita siapa, tapi nggak secara sengaja otomatis kita sudah berguru. Ten kampung-kampung, ten masjid-masjid nih. Allahumma hdini fiman hadait. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Dan ngeten niku aja sampai hilang. Ojo sampai hilang. Tetap harus ada yang mengajarkan seperti itu. Kula nggih bentino alhamdulillah tasih. Ini kula dugi tapi mboten wonten sing nyang dan ya. Akhirnya terus kula ngriki niki wow. Usaha tetap ngaji bagaimanapun. 1 orang tok, 2 orang tok nggak masalah. Jadi kita nggak boleh berdebat dalam agama yang dilarang oleh Allah. Apa debat agama yang dilarang? Yaitu fima la yu'lamu, dalam hal yang tidak diketahui. Napa wonten debat tok gak akeh sakniki. Dadi pokoke menang ngotot, menang logika. Ya, sebagian agama memang bisa dilogikakan, tapi sebagian yang lain bagaimanapun tetap doktrin ya. Dilogikakan bisa. Contoh misalnya daging babi haram. Kenapa ya? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjiri. Al-Maidah. Ya karena dinas seperti itu. Dan Quran ngoten, adapun ada hikmah di balik itu. Nah itu perkara lain ya. Tapi sebab utama haramnya ya tetap pergonas. Nah, di balik nas itu ada hikmatut tasyri, ada hikmah pensyariatan, yaitu mengandung cacing pita, platyhelminthes bahasa latinnya, annelida, ingkang cacing pita itu bisa mati jika dipanaskan. Ada yang menyebut 2000 derajat, wallahu alam. Tapi mungkin dipertanyakan, nah kalau misalkan direbus 5000 derajat apakah menjadi halal? Ya ora, ya wis pangkat haram. Mergo dasare nas, ya. Bukan karena mengandung cacing pita itu. Cacing pita itu adalah hikmatut tasyri. Di balik itu ada apa gitu. Ini sami kalian rabies, ya, anjing dan seterusnya. Faman arafal haqqo yujadilu li ihqaqil haqqi. Adapun orang yang ngerti kebenaran, maka dia akan berdebat untuk menyatakan kebenaran itu. Nah ini malah harusnya kalau ada orang yang mengejarkan agama gak benar ya harus kita debat, kita luruskan. Kita bener nih, ya itu harus. Ya. Tapi kalau gak ngerti, ya serah usah.
Amman lam ya'rifhu fala yumari. Adapun orang sing gak ngerti ya ora usah debat. Kondarani kebenaran itu seperti itu padahal enggak. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang ya. Makanya debat harus diwakili oleh orang yang mengerti betul, paham betul. Soalnya nanti kalau sampai kalah dikira ajarannya sing salah padahal enggak. Ini karena kelemahannya. Jadi perkorone bener sing makili gak pinter. Ya iso-iso kalah, iso-iso. Makanya ojo gampang debat kalau nggak paham betul. Bahkan paham betul pun lah iso serasa debat lah iso ya. Ini kok terpaksa karena tadi untuk menyatakan kebenaran, maka ya gimana lagi. Terus niku perkara debat mekaten ugi masalah ngaji, ceramah ya. Betul-betul harus ada referensinya, harus ada dasarnya. Ini pendapat siapa, ora kok ngarang dewi. Nah, permasalahannya nyuwun sewu sakniki kathah wong sing ngarang dewi. Jadi bicara agama karena ngarang dewi. Kok wonten, kok saged. Lah wong pengajian itu profesi menjanjikan, waduh gitu ya. Profesi menjanjikan, terhormat, disambut, dicucupi tangane, mulai disangoni. Kadang-kadang pendapatnya orang gitu. Akibatnya orang paham agama nekat. Nyuwun sewu, kula nate ziarah wali, ten ngriku ten bis disetelne ceramai beberapa ustadz. Ngeres wis. Jadi ada yang membahas gini. Islam itu dari kata isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Gitu ya. Waduh lah iki ya. Ini kan otak-atik mato ya. Mboten kok terus dasar endi secara bahasa Islam adalah damai, selamat, gitu enggak ya. Jadi Islam singkatan isya, subuh, luhur. Nah itu juga bisa didebat wong zuhur orang luhur ya. Wah nah ini terus kemudian asar ya, ain ya. Berarti repot ya. Tapi ya terus piye meneh. Wonten sing paling parah ada sing kula kelingi ya. Dados beliau yang ceramah itu berpendapat bahwa masa jahiliyah itu orang mengubur hidup anak perempuan itu maksudnya adalah majasi. Anak perempuan gak disekolahke, gak dikai pendidikan biar panggah bodoh. Padahal itu nyata. Sayyidina Umar itu kelingan anake wedok sing dikubur urip-uripan nangis. Ada Sayyidina Umar yang punya anak perempuan dipacai laki-laki oleh ibunya. Barang wis rodok balita lucu-lucune wis lah kok kon ngeterne pipis barulah tahu bahwa itu adalah perempuan. Ini dikubur hidup-hidup betul. Jadi ketika ingat ini Umar nangis. Kok bodohin. Itu nyata. Jadi orang membunuh anak perempuan di masa jahiliyah itu nyata, bukan majas. Ini dijelaskan oleh Ustadz yang ngaji niku bahwa itu adalah majas. Padahal enggak. Niku contoh bagaimana kita harus hati-hati bicara agama. Karena nanti kalau diikuti orang lain terus dos pundi. Menyampaikan agama diikuti oleh orang lain dianggap kebenaran padahal tidak seperti itu. Ini kan repot. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullah.
Wala nujadilu fil Quran. Kita tidak berdebat tentang Quran. Kalimatnya ini tapi kok penjelasannya. Padahal nggih, lihat-lihat dulu. Ada yang debat tentang Quran ya diperbolehkan, bahkan harus. Ada yang memang tidak diperbolehkan. Nah, sekarang penjelasannya dos pundi niki asyarhu annahu la nahkumu fil Qur'ani binahwi syai'in yahtamilu ayyakuna minhu. Kita tidak menghukumi di dalam Quran dengan menafikan, menidakkan sesuatu, misalkan ayat ya, yang di situ masih mungkin untuk bagian dari Quran. Wala bi itsbati syai'in min ghairi ilmin annahu minhu fanaqra'u ma alimna ma alamana annahu minhu. Jadi ngeten. Kita tidak boleh menyatakan suatu ayat itu bukan bagian dari Quran. Sebaliknya juga tidak diperbolehkan ya, memasukkan ayat yang sakjane bukan Quran dalam Quran. Kalau baleni, misalkan ada ayat di situ sakjane bukan Quran. Lah kok kita nyatakan itu Quran? Ini nggak boleh. Sebaliknya ada ayat sing sakjane itu Quran, kemudian kita katakan itu bukan Quran. Ini nggak boleh. Jadi ya yang Quran dikatakan Quran, yang bukan Quran dikatakan bukan Quran. Niki saking hati-hatine sien waktu pembukuan Quran niku nggih ada ayat yang sampai jadi tertunda dimasukkannya dalam ayat Al-Qur'an. Niku ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niku rodok keri. Insyaallah malah keri dhewe pembukuane. Soalnya bisa diterima sebagai ayat Quran manakala ada saksi dua. Terus ada bukti tertulis otentik bahwa ini Quran didengar oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, didengar para sahabat. Itu ada permasalahan dalam ayat ini tadi. Laqad ja'akum niku wau rodok bingung tapi akhirnya ketemu. Ini ya masuk. Ini saking hati-hatine ngoten. Dan Quran niku dijaga keasliannya. Dari zaman Rasul sampai nanti hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kitab lain wis amburadul, tapi Quran tetap terjaga. Dengan cara apa? Dihafal oleh jutaan orang. Sehingga ketika ada sedikit saja yang diowai ketahuan. Kula nate ngaji ten seten kula niku mboten hafid nggih. Kok ragu-ragu aku iki jare deloken ndek pembanding yang mushaf yang lain jebule bener. Jadi ragu-ragu. Padahal kula mboten apal tapi rada ngrenjel gitu. Ternyata gak podo, berarti ada yang bermasalah. Terjaga betul. Saat ini ada ditemukan naskah di zaman penulisan awal
kemudian disimpan di Inggris ya, Universitas Birmingham apa terus pun ini, ya tetap sama dengan sekarang ini. Yo bedone rong enek harokate gitu ya, tidak ada harokatnya. Harokat itu baru, titik niku nggih ngoten. Dia kan nggak ada beda antara jim, ha, ho, ta, ba, ta. Niku nggak ada titiknya, sekarang ada. Ya. Dulu nggak ada harokatnya, sekarang ada. Tapi itu kan bukan penambahan huruf, penambahan harokat karena Islam telah menyebar ke seluruh dunia. Kalau orang nggak ada harokatnya nggak bisa baca, sehingga diberi harokat. Kalau nggak bahasa Arab paham, nanti bak tak tulisannya podo ya akhirnya untuk membedakannya diberilah titik itu. Ada proses penam, tapi itu nggak merubah pokok inti Quran yaitu hurufnya. Ya. Mengapa di sini dijelaskan kita tidak boleh memasukkan ayat Quran yang sakjane bukan ayat dan juga tidak diperbolehkan mengatakan itu bukan ayat padahal ayat. Kok sampai diomongi ngono sebabnya piye niki wonten? Wala nanfi syai'an wala nuthbitu syai'an annahu minhu biduni ilmin dengan tanpa ilmu li annal qur'ana nazala ala iddati wujuhin. Quran turun dengan berbilangannya wajah wonten qiraah sab'ah gitu ya. Bahkan anak 10 ya. Di cara membaca Quran yang beda, tapi itu bukan masalah Qurannya beda, ya. Itu masalah variasi bacaan, beda dialek cara sakniki. Karena sulit untuk semua berdialek cara A sehingga dimungkinkan bahwa cara itu adalah B, C dan seterusnya. Dan itu dari Rasul. Bukan kemudian menjadi karena Qurannya berbeda ya, dari Rasulullah sudah seperti itu. Jadi inilah mengapa Quran terutama harus sanadnya jelas betul karena bacaannya dari gurunya seperti itu. Mungkin ada yang sampai bacaannya imalah kabeh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya dibaca miring ya. Wadduhi walaili idza saji. Itu harus gurunya seperti itu. Kalau tanpa guru enggak boleh. Saya karena nyontoni tok ilmu ya, mergo yo krungu-krungu saya belum belajar qiraah sab'ah. Nah, ten dari boyo untuk syarat ya Ustadz Hanafi itu yang sudah ya. Jadi wis hafid sempurna baru belajar qiraah sab'ah. Kula man bin Nadhar sekolah syukuri cek iso bin angel ngaji Quran niku masyaallah. Ngaji paling angel nggih ngaji Quran. Kalau tak cerita mungkin ya sudah pernah di sini saya ceritakan. Ten Lirboyo niku kan ngajine ngeten iki Dampar, terus Gustuh ten ngriki niki jejer papat 1 2 3 4. Terus ke belakang antri sekitar 12. Nah, waktu niku kula ten Kidul Dewi. Kula nomor 2. Jadi Kidul Dewi nomor 2. Ngarep kula niku Kang S Nganjuk juga. Datang Lirboyo lah ngaji juz amma sama surat-surat pilihan Yasin, Waqiah, Ar-Rahman itu kan Al-Mulk niku kan hafalan. Jadi Qur'ane ditutup dhek semau angat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Lu kok wis mari gitu ya. Itu dibaleni neh. Al-qari'atu mal qari'ah
wa ma adraka ma hiya narun hamiyah sawi. Sing liyane garek separo. Iki jek utuh ngarep dhewe engko mantine. Kalih Gusto diumbar. Lah kula ten ngguri niku ngempet ya. Berapa ayat itu hilang. Saking ndredeke. Tapi ya harus gitu, biar cepet iso. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah wa ma adraka ma hiya. Nah niki wonten sing jarine tentang bacaan qiraah sab'ah kala wau. Dulu ada qori terkenal yang rekaman kaset qiraah sab'ah. Jadi wa ma adraka ma hiyata narun hamiyah. Padahal itu enggak boleh, ya harus wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah itu wa ma adraka ma hiyata narun hamiyah. Jadi enggak benar ya. Ini bahwa Quran harus digurukan gurunya terus sampai Rasulullah. Binadur mawon soro angel rekoso ya. Alhamdulillah kula tasih saged binadur. Napa malih sing bil ghaib. Napa malih sing sab'ah. Kita lanjutaken. Terus li annal Qur'ana nazala ala iddati wujuhin. Karena Quran itu turun atas wajah bacaan yang bermacam-macam. Faqat yungkiru as-sahsu qira'atan ya thabitatun an Rasulillah. Maka kadang-kadang karena nggak tahu atau apa, seseorang mengingkari bacaan itu. Padahal bacaan itu betul dari Rasul. Ya, mergo bacaan qiraah lain ya, sehingga iki duduk dari duduk Quran iki. Padahal sajane Quran. Awake dhewe niku imame Quran sinten? Jajal iki ya. Sakniki la akidah imame Asy'ari Maturidi, Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari karo Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Kalau fikih Syafi'i, walaupun kadang-kadang Hanafi, Syafi'i, Maliki, Ahmad ibnu Hambali. Di salah satu dari 4 madhab. Kalau tasawuf Al-Ghazali kalih Junaid Al-Baghdadi. Nah sekarang kalau Quran iki sing akeh sak donya niki nggih niki. Imam Asim riwayat Hafiz. Imam Asim riwayatnya riwayat Hafiz. Ini yang mayoritas seluruh dunia ini ya ini. Kula mboten saged nyontoni sing imam-imam sanes, imam kula, Imam Asim ya tok niku tok nyel nggih. Nggih lak kedah lak ingin memperdalam nggih ada jalur tersendiri. Dados maka kita tidak usah menafikan bahwa ini adalah ayat Quran. Kita nggak boleh menetapkan ini adalah ayat Quran atau menafikan ini bukan ayat Quran. Ya kalau kita tidak paham masalah itu. Karena kadang-kadang itu tadi ya, Quran turun dengan bacaan yang warna-warna, ada bermacam-macam qiraah. Nah, jenengan pernah lihat Ustadz Mukmin Al-Mubarak ketika tampil di Pakistan sing di suara takbir dan sebagainya itu qiraah sab'ah ya, bacaannya macam-macam. Sholat di Solo,
bahwa lam ya'rifha, sedangkan dia tidak tahu. Jadi sakjane ayat itu betul dari Rasulullah seperti itu dan sanadnya jelas, tetapi karena dia tidak tahu kemudian keburu menyatakan bahwa itu bukan Quran. Padahal sajane ya Quran, hanya saja bacaannya bagi dia aneh, belum pernah. Ya, sehingga kita harus hati-hati. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah mengasihinya, kita bersaksi bahwasanya Quran itu adalah kalamu rabbil alamin, kalam pangeran semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang turun dibawa oleh Jibril, ruhul amin. Fa'allamahu sayyidal mursalin, oleh Jibril diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un, itu adalah kalamnya Allah dan tidak ada yang menyamai, yang menyerupai min kalamil makhlukin, dari kalamnya makhluk. Wala nakulu bi khalqihi, dan kita tidak mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Nah, kita rada tuwa ning cetane. Sik sing pertama. Napa to Quran niku? Definisine nggih, Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mengandung mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Saya ulangi, Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mengandung mukjizat, yang diriwayatkan secara mutawatir, membacanya adalah ibadah. Saat ini disampaikan oleh Rasul, tapi bukan kalamullah, ya tidak namanya Quran. Hadis nabawi. Kalau maknanya dari Allah, lafadznya dari jeng Nabi, hadis qudsi. Jadi yang disampaikan jeng Rasul itu ada 3. Yang pertama Quran. Quran itu lafadz dan makna dari Allah. Lafdon wa maknan dari Allah. Itu Quran. Kalau lafadz dari jeng Nabi Muhammad, makna dari Allah, namanya hadis qudsi. Lah kalau lafadz dan makna dari kanjeng Nabi sendiri, tapi kan dibimbing wahyu ya, dan Nabi enggak orang sembrono ya, orang sakarepe dhewe, maka itu adalah hadis nabawi. Nah, sing dikatakan Quran adalah yang betul-betul kalamnya Allah, lafadz dan maknanya dari Allah, itu disebut Quran. Kalau dari Nabi sendiri, ada kalanya hadis qudsi, ada kalanya hadis nabawi. Sing nomor 2, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kok kalamullah tapi turun kepada Nabi selain Muhammad, namanya bukan Quran. Kalau turun kepada Nabi Musa namanya Taurat. Kalau turun kepada Nabi Dawud namanya Zabur. Kalau turun kepada Nabi Isa namanya Injil. Hanya yang disebut Quran adalah yang turun kepada Nabi Muhammad. Saya nomor 3, mengandung mukjizat. Unik ini. Saat ini datang YouTube lagi gencar-gencarnya apa yang namanya kecerdasan buatan AI, ya, ChatGPT. ChatGPT itu program aplikasi yang kecerdasan buatan. Ya. Jadi pintere wong setara dengan IQ 3000 atau 300.000 gitu. Selain Quran sanggup dia buat.
ChatGPT itu selain Quran sanggup dia buat. Tapi kon buat seperti Quran tidak mampu, tidak bisa. Karena redaksinya khusus. Redaksi Quran itu unik. Itu hanya Allah yang bisa. Belum nanti detail hurufnya, detail katanya, detail kalimatnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Nah itu nanti kata-kata penyusun Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Ar-Rahman, termasuk Ar-Rahim itu juga kelipatan dari 19. Nah itulah mengapa terjadi sempat diragukan tentang laqad ja'akum rasulum dan seterusnya kan raufur rahim. Kalau ikut diterapkan kan berarti nggak habis dibagi 19. Tapi ternyata rahim di situ itu sifatnya rasul bukan sifatnya Allah. Jadi laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahim di situ adalah sifatnya rasul bukan sifatnya Allah. Sehingga nggak masuk dalam kategori penambahan huruf, penambahan kata. Ya sing rohim yang sifat Allah nanti tetap jumlahnya kelipatan 19. Jadi ini seperti itu. Contoh sederhana. Yaumun maknane dino, ten Quran itu disebut 365 kali. Sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. 365. Nah itu cara ditambah atau dikurangi atau diganti. Ya rubah malian. Itulah mengapa ChatGPT nggak mampu. Sahrun itu 12 kali. Padha karo bulan dalam 1 tahun. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata-kata yaumun itu 365 kali, kata syahrun itu 12 kali. Ngeten niki kathah wonten bukune khusus Ijaz Adadi judulnya. Abu Zahra An-Najdi sing nulis. Penemuan itu sudah ya Profesor Dr. Rosad Khalifah ini yang penemu 19 tadi. Kemudian Abu Zahra An-Najdi, ada lagi Abdul Razak Naufal. Ya tokoh-tokoh ulama yang di bidang itu. Mendalami Quran pun Masya Allah ampuh wes. Belum nanti kalau konsep fisika, konsep biologi, konsep kimia, sejarah, nanti ujung-ujungnya juga kembali ke Quran. Contoh malih. Ten Yunus 92. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ini tentang mumi Fir'aun. Kanjeng Rasul pas nerimo ayat niku kan tidak tahu Raja Fir'aun ki nasibe piye. Nasibe enggak, tapi di surat Yunus dijelaskan bahwa pada hari ini peristiwa tenggelamnya wadyabalane Fir'aun dan Fir'aune itu. Nunajika kami selamatkan jasadmu. Bibedanika. Diselamatkan jasad. Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, ternyata mumi Fir'aun ditemukan tahun 1896 itu diotopsi. Akhirnya melebet Islam, Maurice Bucaille, sarjana Perancis. Ini ada kandungan garam dan seterusnya yang memang tenggelam. Dan kata sakniki yang macam gitu sudah di YouTube banyak sekali materi-materi seperti itu yang mengkaitkan sains dengan Al-Quran tentang relativitas Einstein. E sama dengan M kali C kuadrat, energi sama dengan massa kali cepat rambat cahaya dikuadratkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tentang dilatasi waktu. Dilatasi waktu ini kisah Ashabul Kahfi, orang tidur
merasa setengah hari atau 1 hari, ternyata 309 tahun versi Hijriah, 300 tahun versi Masehi. Niku saged dipun hitung kalian rumus-rumus fisika dilatasi waktu, ya pengembangan saking relativitas kula. Albert Einstein. Nah, itu mukjizat. Mungkin butuh waktu khusus tentang mukjizat ini. Yang pertama kalamullah, yang ketiga turun kepada Nabi Muhammad, yang tiga mengandung mukjizat. Saking tope, nggak mungkin Quran dibuat selain Allah, bahkan oleh ChatGPT nggak mampu. Ini disebutkan di Quran. Maka hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillah. Dibuat selain Allah nggak mungkin. Bahkan ada tantangan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa usyhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nuwun sewu lah bacaan kula sanes hafid ya, mungkin perlu diluruskan lah salah. Bahkan kalau kumpul manusia dan jin untuk membuat yang seperti itu nggak akan mampu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Walaupun tolong menolong nggak akan mampu. Selain Quran mudah ChatGPT untuk buat. Quran ternyata dia angkat tangan. Niku ChatGPT niku karya orang barat tapi akhirnya malah ngerusak kepercayaan orang barat, malah mbolo Islamnya ChatGPT. Kita lanjutkan. Terus mengandung mukjizat, kemudian diriwayatkan secara mutawatir. Tadi kalau mau nggih. Dados mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil untuk bohong. Contoh, Kanjeng Rasul menyampaikan ayat. Yang mendengar itu puluhan sahabat, ratusan sahabat. Dan masing-masing nggak mungkin sepakat bohong. Setelah itu menyebar. Setelah Rasulullah wafat menyebar. Sing ten Syam, ana sing ten Kufah, wonten sing tetap di Madinah, ana sing balik ten Mekah, merata. Nah, itu duwe murid sahabat-sahabat itu namanya tabi'in. Tabi'in duwe murid tabi'in dan seterusnya. Jadi sekarang kok bacaannya bener. Masih wong Argentina, masih wong Amerika, wong Arab, wong Kertosono bacaannya akan sama. Pokoknya bacaannya bener. Dene kok bacaannya salah, mergo salah gak kena kepedoman. Kok beda saged tadi variasi bacaan qiraah sab'ah kala wau. Jadi sama. Wong Erin sinten sing juara Nawawi niku sak ten Aljazair menang ten. Sing juri tiyang jaba. Ya bacaannya sama. Sak donya bacaannya sama. Asalkan padha nggih. Imam Asim riwayat Hafiz ya padha Imam Asim riwayat Hafiz. Engko kok beda ya berarti ada variasi di qiraah sab'ah kala wae. Nah, iku namine mutawatir. Dados tingkatan rawi sahabat ya banyak orang. Nanti sahabat dua murid tabi'in masing-masing ya, masing-masing sahabat punya murid ya puluhan orang. Dua muridnya tabi'in juga ratusan orang. Dan itu mustahil bohong. Kan aduh-aduh dhisik urung enek HP. Jadi kalau orang sini bacanya tabat yada abi lahabi wa tab. Di Amerika juga gitu, di ten pundi mawon ngoten. Nah, kok bacaannya gak bener ya ora kena kepedoman wong gak bener. Ana ten YouTube orang Afrika bacaannya Fatihah lucu bagi kita ya berarti ya gong bener ya, durung bener bacaan. Tapi wong nggih lesane bukan lesan Arab ya. Orang Jawa aja kan kula ten pondok ngain nganjuk, pernah dengar? Robbil ngalamin gitu ya. Ngain
nganjuk lah ngarani. Wah, batinku kok yo nganjuk gitu. Rabbil ngalamin kan gitu. Ini nganjuk. Karena ya memang lesan kita bukan lesan Arab sehingga kalau terjadi seperti itu ya muga-muga keterima ngoten mawon nggih. Muga-muga keterima. Kok bacaannya bener, insya Allah ya sama bacaannya. Terus guri dewi membacanya adalah ibadah. Mboten usah diniati. Pokoknya mau Quran mesti ibadah. Kalau Quran. Lah kalau yang lain mungkin nanti baru diniati. Awake dhewe belajar hadis, ya mergo oleh ganjaran belajar ini ku. Baca apa? Ya diniati baru dapat. Quran otomatis dapat pahala. Napa niku ibadah? Nih, ini ilmu yang saya dapat dari Yai Qadir. Jadi termasuk kula kelingan sing ngajar niki Yai Qadir. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu qaulan au fi'lan jaliyan kana au khafiyah. Yai Qadir lah duka saking pundi kitabe mboten jelas, yang jelas Yai Qadir ngulang kula ngoten. Ismun jami'un yaitu nama yang mengumpulkan lima yuhibbuhullahu terhadap apa yang dicintai oleh Allah. Kaulan au fi'lan, ucapan maupun perbuatan, jaliyan kana au khafiyah, terang-terangan atau tersembunyi. Nopo mawon perbuatan, perkataan sing dicintai oleh Allah, terang-terangan atau tersembunyi, itulah namanya ibadah. Terus Quran itu kaulan, dicintai Allah ya ibadah. Zikir atine zikir khofi samar, gak diomongke, gak didohirke. Ya, itu ya dicintai Allah. Khofiyah. Ini namanya ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik perkataan atau perbuatan, terang-terangan atau tersembunyi. Itu syaratnya Quran niku wau 5 niku wau koyit Quran. Iku dalam suatu definisi. Mungkin nanti ada definisi yang lain wong jenenge ulama itu kan ya macam-macam. Wa huwa kalamullah taala la yusawi syai'un. Tidak ada yang menyamai. Min kalamil makhlukin, dari kalamnya makhluk. Hadis itu dari Rasulullah, itu mawon redaksinya benten kali Quran. Hadis pun berbeda dari Quran. Kirang pinten menit itu? Kirang sedoso. Ya. Terus hadis juga beda. Jadi uslub gaya bahasa Quran itu khas banget. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Keren banget itu sudah. Lah seneng puisi, seneng sastra akan ngerti. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Luar biasa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Terus yang seneng sastra nanti akan semakin tahu nikmatnya Quran bacaan. Redaksinya dah luar biasa. Sing seneng sain juga nanti akan. Ini unik Quran itu ya. Quran itu bagi yang seneng sain yo nanti di Quran akan banyak didapati fakta-fakta ilmiah. Sing seneng sastra ya nanti akan mendapati Quran dari aspek sastra yang luar biasa.
sastrawan Arab itu angkat tangan wis. Saged. Sing seneng sejarah di Quran juga banyak sekali sejarah. Iromadatil Imad. Kota Irom coba nanti di googling. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah dibuat negeri yang kayak gitu. Wala naqulu bi khalqih, dan kami tidak mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Nyuwun sewu. Mengapa ilmu tauhid disebut ilmu kalam? Penyebabnya adalah karena waktu itu sing paling rame dadi polemik adalah Quran itu makhluk ataukah Quran itu qadim. Jadi Quran itu kudus makhluk ataukah Quran itu qadim. Sehingga kalamullah itu kudus apakah kalamullah itu qadim, sehingga disebut ilmu kalam. Itu kalau yang dimaksud kalamnya Allah. Di kalam menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah kalamullah itu adalah qadim. Kalamun qadimul layu malu sama uhu. Sedangkan Mu'tazilah ketika itu menyatakan Quran itu adalah makhluk. Ya, didukung oleh Bani Abbasiyah. Nah kalau disebut kalamnya manusia yang dimaksud karena metode yang digunakan mujadalah, diskusi, debat, yang disebut ilmu kalam. Ini awake dhewe berpendapat bahwa kalamullah itu qadim. Kok saged? Karena kalamullah yang dimaksud di sini adalah kalamullah sifat Allah. Wujud kidam bakok muhawtil hawaditi qiyamu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Kalam ini itu adalah qadim karena sifat Allah juga qadim. Allah qadim, sifat Allah juga qadim. Nah, kalamullah salah satu sifat Allah, berarti qadim. Kalau Quran yang dirak yang kita baca alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi, yang mengandung suara, mengandung huruf itu makhluk, itu kudus. Kalau Quran ini Quran mushaf, tapi kalau kalamullah Quran yang azali, Quran yang sifat Allah itu adalah qadim. Sehingga nah, untuk menghindari pembicaraan yang salah, akhirnya pokoknya Quran dikatakan qadim. Jadi pembagiannya nek loro ya. Quran itu kalau yang dimaksud adalah kalamullah itu adalah qadim, tapi kalau yang dimaksud adalah mushaf ini adalah kudus alias makhluk. Tapi untuk supaya menghindari pembicaraan, kecuali pembelajaran. Niki pembelajaran nih, sehingga kalau jelaskan ya. Jadi Quran, pembicaraan tentang Quran itu ada dua. Kalau yang dimaksud adalah kalamullah yang sifat Allah itu adalah qadim. Kalau kalamullah Quran yang ada di rak yang kita baca mengandung suara, mengandung huruf itu adalah makhluk, itu adalah kudus. Bilih wonten sing badhe dipun tangkletaken. Pak Umar, wonten? Dereng. Wonten Jawahirul Kalamiyah. Wonten lepat. Mu'tazilah tanya,
Bagaimana kalamullah kok dikatakan tidak bersuara, tidak berhuruf? Laisa biharfin wala sautin. Apa yo mungkin? Jarine kalamuna lafdun mufidun kastakim basbun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Al kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun thumma harfun ja'a li ma'nan. Kok tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf? Dijawab oleh ahlu sunnah wal jamaah, jomeneh kok terjadi pada Allah. Pada diri manusia saja bisa terjadi kalam tanpa suara, tanpa huruf, yaitu kalamnya hati. Kalamnya hati. Inilah mengapa kemudian Profesor Dr. Slamet Mulyono mendefinisikan bahasa adalah manifestasi pemikiran pemakainya. Ya, ungkapan dari pikiran yang berbahasa itu. Makatan mugi wonten guru manfaatipun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yasir umurana umurat dini wa dunya wal akhirah. Wa hasil maqasidana maqasidid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa rizqa wasi'a wa talamidha katsira wa ja'alna mu'allimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidhana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan garang langkung nyuwun agung pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.